Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Program vaksinasi tahap kedua sudah dimulai pada hari Rabu kemarin pada tanggal 17 Februari 2021. Jika pada pelaksanaan vaksinasi tahap pertama ini difokuskan pada tenaga kesehatan, tentu saja pemerintah pun juga akan memberikan fokus kepada seluruh masyarakat ataupun juga para pekerja publik terkait dengan vaksinasi tahap kedua ini, yang memang harapannya nanti akan memberikan sebuah gairah dan semangat baru untuk berkegiatan, untuk berinteraksi sosial, untuk menjalankan roda perekonomian, dan aspek-aspek lainnya yang selama ini memang serba terbatas di masa pandemi COVID-19. Dialog Publika pada hari ini membahas tema yaitu vaksinasi tahap 2 angin segar bagi warga, dengan sejumlah narasumber yang sudah kami hadirkan baik live di studio maupun juga live Zoom. Untuk yang pertama saya akan sapa dulu yang sudah bersama saya di studio. Beliau adalah Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Dayang Dona Faruk. Selamat sore Mbak Dona. Selamat sore. Apa kabar Mbak Dona? Alhamdulillah baik. Dan juga bersama kita Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur melalui Zoom, yaitu Ibu Dr. Hajah Fadila Manteruna MSI Mars. Selamat sore Ibu Fadila. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Bu, semangat selalu ya Bu. Insyaallah, alhamdulillah. Oke. Dan juga bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, yaitu Bapak Haji Asli Nuryadin. Selamat sore Pak Asli. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga untuk hari ini Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Dan nanti juga kami akan mencoba hadirkan secara Zoom juga Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Haji Rusman Yakub. Namun sebelum masuk pada perbincangan kita mengenai vaksinasi tahap kedua ini, kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti prolog yang dipersiapkan oleh tim redaksi berikut ini. Selamat menyaksikan. Vaksinasi COVID-19 tahap kedua segera dilaksanakan di Indonesia. Kementerian Kesehatan berencana menjalankan vaksinasi secara bertahap, dimulai di 7 provinsi di Jawa dan Bali. Kalimantan Timur direncanakan setelahnya. Sasaran vaksinasi tahap kedua yaitu kelompok masyarakat yang memiliki interaksi dan mobilitas tinggi sehingga rentan terpapar virus, atau tenaga pelayanan publik esensial dan masyarakat lansia yang berusia di atas 60 tahun. Para pelaku dunia usaha sangat menyambut positif upaya pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap kedua ini. Mereka berharap keampuhan vaksin dapat menekan penularan COVID-19 sehingga menggairahkan kembali roda perekonomian nasional. Karena selama pandemi terjadi atau hampir 1 tahun terakhir, jutaan orang di Indonesia kehilangan pekerjaan akibat resesi ekonomi, termasuk juga di Kalimantan Timur. Kualitas pendidikan anak bangsa pun mengalami penurunan. Pembelajaran dengan media online atau belajar dari rumah dinilai oleh pengamat pendidikan belum berjalan secara maksimal. Lantas seperti apa persiapan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap kedua nanti? Apa yang akan dilakukan oleh dunia pendidikan dan dunia usaha setelah adanya vaksinasi? Saksikan pembahasan lengkapnya di Dialog Publika hari ini. Dialog Publika dengan tema vaksinasi tahap kedua angin segar bagi warga akan kami bahas pada hari ini. Dan saya ingin mencoba untuk berdiskusi dulu bersama Ibu Dr. Fadila. Bu Dr. Fadila, sebelum masuk ke apa yang ingin kita bahas mengenai vaksinasi tahap kedua ini, jika boleh dievaluasi tahap pertama bagaimana Bu? Apakah sudah sesuai target yang diinginkan, tenaga kesehatan semuanya sudah mendapatkan vaksin, bagaimana Bu perjalanannya? Iya, makasih. Kita tahu bahwa alhamdulillah sampai saat ini vaksinasi tahap pertama untuk
sumber daya manusia kesehatan atau SMDK berjalan sangat bagus. Capaian Kaltim untuk vaksinasi dosis ke-1 telah mencapai 94,36% secara real. Dan saat ini masih berlangsung untuk vaksinasi dosis kedua, suntikan kedua. Dengan kecakupan kita itu sudah 63,14%. Kaltim menduduki peringkat pertama di luar Pulau Jawa dan Bali untuk cakupan vaksinasi kita. Alhamdulillah. Kalau untuk nasional, dan kalau kita gabung dengan Pulau Jawa, kita peringkat ke-6 setelah DKI. Jadi di luar Pulau Jawa kita peringkat 1. Alhamdulillah, sangat berhasil, sangat sukses. Oke, jadi totalnya 94,36% tenaga kesehatan ini sudah tercover semua dengan vaksin tahap pertama ya, Bu? Ya. Oke, Bu, selama berjalannya proses vaksin ini sendiri, tahap pertama apa yang menjadi tantangan, Bu, dalam pelaksanaannya di lapangan? Ya, tantangan sebenarnya adalah bagi karena adanya perubahan, karena kita tahu bahwa uji klinis ini karena ini vaksin memang baru ya, jadi tetap berjalan uji klinis walaupun sudah dilakukan vaksinasi di kesehatan di Nakes, tetap diuji dulu kan, tidak boleh untuk penyintas. Kemudian tidak boleh untuk orang menyusui, tidak boleh orang untuk penyintas kanker misalnya, tidak boleh orang untuk komorbid. Nah sekarang ini setelah uji berlangsung, rupanya boleh untuk usia lanjut, usia lansia, boleh untuk orang ibu menyusui, boleh untuk penyintas setelah 3 bulan sembuh. Nah itu jadi akhirnya itulah yang sehingga ada rupanya vaksin kita ini setelah kita lakukan itu untuk vaksinasi yang pertama ini agak kekurangan untuk karena saking banyaknya yang akan divaksin. Kalau sumpah mau ini kurang vaksin kita karena yang kemarin kita diberikan itu sesuai dengan syarat-syarat itu. Setelah ada berubah persyaratan, hanya kekurangan. Nah mungkin nanti pada tahap kedua nanti ini akan kita diberikan untuk ya. Jadi setelah ada penyesuaian, ternyata yang membutuhkan vaksin ternyata lebih banyak, Bu Fadila ya. Oke. Ya, Bu Fadila, untuk vaksinasi tahap kedua ini sasarannya seperti apa, Bu? Kalau secara spesifik, Bu Fadila? Nah, sasarannya saya kira vaksin itu ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu lansia ya, masyarakat lansia dan petugas-petugas atau orang-orang yang melakukan pelayanan publik ya. Dengan prioritas ya misalnya pedagang pasar, guru, dosen yang istilahnya berinteraksi dengan masyarakat luas ya, tokoh agama, ASN, nah TNI, Polri, pejabat negara, wakil rakyat dan ya transportasi, atlet ya seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi. Nah ini yang pertama kita dapat informasi seperti itu. Tapi biasanya dari pusat itu ada perubahan, tapi mudah-mudahan perubahan itu menguntungkan masyarakat. Oke, terima kasih Bu Fadila. Nanti kita lanjut lagi. Sekarang saya mau ke Pak Asli Nuryadin. Tadi disebutkan Pak Asli bahwa untuk vaksinasi tahap kedua ini akan diberikan kepada para guru. Nah, Pak Asli tanggapannya bagaimana Pak sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota ini Pak? Ya, jadi kami berterima kasih sekali Pak. Artinya ini luar biasa sekali. Karena begini, insya Allah dalam awal-awal nanti kepemimpinan Pak Wali Kota terpilih, ada kemungkinan Pak ada 4 sekolah yang mau kita uji coba ya. Artinya itu sudah lama kita persiapkan. Nah, kita menyebutnya itu sekolah tangguh COVID. Berarti muridnya juga di sana perlu divaksin, terutama nanti yang guru. Guru itu kalau kita lihat dari 4 sekolah itu tidak sampai 150 orang ya. Nah harapan kita nanti itu juga menjadi model karena rencananya plan kita itu tahap kedua nanti ada ditambah 5 sekolah, di tahap ketiga bulan ketiganya nanti ditambah lagi 5 sekolah. Tapi tentu itu nanti kebijakan finalnya melalui Ketua Gugus Covid, yaitu melalui Wali Kota terpilih nanti ya. Artinya kami senang sekali Pak, karena guru ini kan dia berinteraksi nanti. Walaupun juga ada sekolah-sekolah kita yang sebenarnya yang sudah melaksanakan misalnya yang boarding ya, yang boarding school itu berdasarkan peraturan dari Kementerian Agama itu dibolehkan.
Nah, tapi interaksi mereka keluar juga kan berjalan. Nah, kita tidak menyadari sekarang kita per 18 Maret nanti untuk lingkungan pendidikan itu sudah 1 tahun. Anak-anak kita belajar dari rumah yang tingkat kebosanan segala macam. Istilah Pak Menteri itu losing learningnya juga mungkin hilang. Nah, satu-satunya cara selama 1 tahun ini kan yang kita harapkan betul itu memang vaksin. Mudah-mudahan nanti dengan vaksin ini seperti yang disampaikan oleh Bu Dr. Fadilah tadi bisa sesuai harapan kita, sehingga bisa secara bertahap proses belajar mengajar tatap muka itu bisa kita laksanakan dengan penuh keyakinan ya. Tentu prokes-prokes yang sudah ditetapkan, bukan 3M saja, termasuk pola makan, pola tidur, pola istirahat, pola olahraga, segala macam, itu kita ikutin nanti ya. Kita berdoa saja mudah-mudahan bisa lancar, sehingga bisa kita terapkan, walaupun istilahnya hanya uji coba ya. Oke, Pak Asli tadi disampaikan ada 4 sekolah yang dinamakan sekolah tangguh COVID. Ini pemilihannya, seleksinya apa saja Pak, sampai sekolah ini ditetapkan untuk diprioritaskan yang pertama akan menerima vaksin? Jadi yang pertama, sekolah-sekolah itu berada di pinggiran ya, karena disebut juga mereka belajar dalam jaringan, mereka tidak punya sinyal. Kalau boleh spesifik daerah mana Pak, kalau boleh kami tahu? Itu misalnya di daerah Berambai ya, di daerah Pampang contohnya. Begitu. Daerah-daerah pinggir, yang mereka itu kita sebut daring juga nggak mungkin, karena apa? Tidak ada sinyal di sana, tidak ada repeater, tidak ada tower segala macam. Terus dibuat tatap muka juga nggak bisa. Nah, sehingga yang dilakukan selama setahun ini terpaksa dengan kearifan lokal, teman-teman kepala sekolah, guru mungkin secara berkala menyampaikan materi melalui bahan yang diantar ke rumah-rumah atau di tempat kumpul anak-anak, yang sebenarnya juga tidak optimal ya seperti itu. Nah, oleh sebab itu pemberdayaan dengan semua pihak yang terkait, termasuk orang tua yang harus mengizinkan tidak ada paksaan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang menunjuk tenaga, termasuk juga dari puskesmas, dari semua kita nanti ikut bersama-sama mengawasi uji coba, sekiranya nanti diizinkan oleh Pak Wali Kota ya, saya kira seperti itu. Oke. Pak Asli, terima kasih. Ibu Dr. Fadilah juga masih bertahan di Zoom, nanti kita akan lanjut lagi. Ini Mbak Dona, sebenarnya kan kalau kita tarik ke depannya, sebenarnya kita menginginkan sesuatu yang berubah begitu dengan adanya vaksin ini. Tadinya memang awalnya untuk tenaga kesehatan, sekarang untuk mereka-mereka yang pekerja publik, mereka yang bekerja sebagai karyawan, pegawai, ASN, TNI, guru, bahkan yang di pasar-pasar pun, Polri, ini semuanya akan mendapatkan sasaran. Dari teman-teman Kadin sendiri melihat ini ketika ada vaksinasi tahap kedua ini bagaimana, Mbak Dona? Jadi Presiden Jokowi kemarin sempat waktu vaksin pertama itu meminta kepada Kadin Indonesia untuk mendelegasikan kepada Kadin di provinsi seluruh Indonesia itu untuk mendata semua perusahaan yang ada karyawannya ada berapa. Nah, di data disesuaikan dengan datanya pemerintah. Jadi melalui perusahaan itu nanti memesan vaksin sendiri, itu namanya vaksin kalau kita sampaikan vaksin gotong royong. Gotong royong. Jadi nanti vaksin itu dipesan oleh pemerintah melalui Bio Farma, itu berbeda vaksinnya yang sudah diberikan oleh pemerintah. Pemerintah kan memberikan gratis, ada kalau nggak salah ada Sinovac ya sekarang yang beredar. Nah, nanti yang dari perusahaan yang untuk perusahaan pemesanannya itu untuk karyawannya itu mungkin agak sedikit expensive sedikit harganya. Itu kalau nggak salah dari Amerika katanya. Nah, jadi memang sasarannya memang untuk semua karyawan, tapi tetap disesuaikan dengan kondisinya. Apakah karyawan itu siap untuk menerima vaksin atau tidak? Tapi disesuaikan dengan data pemerintah juga. Jadi supaya vaksin itu tidak tumpang tindih kepada ini. Karena kalau kita menunggu gilirannya dari programnya pemerintah yang vaksin gratis itu mungkin hampir 15 bulan kita baru mendapatkan giliran, ya kan? Jadi untuk yang masyarakat pengusaha-pengusaha jadi ini bisa yang berjalan berbarengan. Iya, berbarengan. Ya? Jadi supaya ini meringankan beban kerjanya pemerintah dan juga
mengurangi beban APBN. Itu menurut pemerintah seperti itu. Jadi dunia usaha diminta untuk bisa bersinergi lebih mandiri lah ya. Yap, gitu. Okay. Dan Mbak Dona melihatnya bagaimana ketika perusahaan, sektor ekonomi ini berkembang dengan harapan baru melalui vaksin ini, bagaimana Mbak Dona? Teman-teman Kadin melihatnya bagaimana ini? Kita surprise banget karena yang tadi kita berharap gini, kita mengharapkan itu, kalau kita mendapatkannya menunggu 15 bulan nih, lama sekali gitu kan. Begitu Ngantri ada sinyal, begitu sinyalnya ada dari lampu hijau dari pemerintah, kita mendapatkan energi barulah, khususnya untuk perusahaan ya kan. Artinya perusahaan ini juga menunjang perusahaan untuk bisa pemulihan ekonominya bisa lebih cepat gitu loh. Jadi karena operasional perusahaannya nggak bisa nunggu ya. Karena gini, saya sendiri di kantor saya yang di Jakarta itu setiap per 10 hari kita harus tes PCR. Jadi dengan perusahaan mengeluarkan tes PCR dengan mengeluarkan biaya untuk vaksin itu sama aja gitu loh. Jadi lebih baik pengadaan untuk vaksinnya aja gitu loh. Jadi kita perusahaan sekarang lebih fokus kepada pengadaan vaksin. Memang harganya itu memang agak sedikit tinggi, tapi ya kalau dihitung-hitung sekali PCR aja 250 kalau di Jakarta ya kan, itu dengan pengadaan vaksin di atas 500 di bawah 1 juta itu worth it lah gitu loh menurut kami ya sebagai dari kalangan dunia usaha seperti itu. Dan alhamdulillah kita dapat berita baru, mudah-mudahan di awal Maret ini vaksin yang dipesan oleh pemerintah itu yang dari Amerika, yang mungkin kalau nggak salah Pfizer ya, kalau gitu mudah-mudahan sudah sampai di Indonesia dan awal Maret ini kita bisa langsung menerima vaksin itu gitu. Oke, baik. Bu Dokter, kembali Bu Dokter, ini mengenai vaksinasi tahap kedua ini tahapannya nanti akan seperti apa Bu Dokter Fadilah? Apakah tadi kan disebutkan ada pedagang pasar, ada ASN, TNI Polri, kemudian para guru, ini bagaimana membaginya begitu dari setiap segmentasi ini? Iya, tentunya Pak Said ya, tentunya tahapan-tahapan itu kita akan menunggu himbauan mengikuti arahan dari pemerintah pusat bahwa sasaran prioritas yang lebih dahulu itu adalah lansia dan pedagang pasar. Nah, tetapi apabila vaksin yang kita terima nantinya itu bersamaan datangnya, ya maka kita akan lakukan serempak ya. Serempak untuk semua sasaran yang telah ditetapkan untuk vaksinasi tahap kedua ini. Ya tentunya kita memang akan menjemput bola ya. Kita akan memberikan vaksinasi itu nanti secara massal. Ya, secara massal bahwa kita itu menjemput bola misalnya di pasar. Karena selama ini SDN kesehatan itu kita vaksin itu masing-masing di Paskes ya. Di fasilitas kesehatan masyarakat, misalnya di puskesmas, di klinik atau rumah sakit. Nah nanti untuk tahap kedua ini saya kira kita harus jemput bola, misalnya di pasar ya kita harus mendudukkan vaksinator itu di pasar, karena kita tahu bahwa masyarakat pedagang di pasar itu dia mulai subuh di sana di pasar sampai malam. Kalau seumpama nanti vaksinasinya itu diadakan di Pasyankes itu jam kantor, nah kapan mereka bisa vaksin? Akhirnya kita akan nanti serempak vaksin itu adalah bukan di Pasyankes tapi di lokasi-lokasi masyarakat yang akan divaksin. Misalnya TNI di TNI, kemudian pasar di pasar ya, masyarakat pedagang. Jadi di mana tempat dia beraktivitas, disitulah kemudian nanti vaksinator datang dan tim vaksinasi hadir begitu ya Bu Fadilah ya. Karena vaksinator kita ini sudah ada 15.233. 15.000, boleh diulangi Bu? 15.000? Bukan. 1.500. 15.000. 1.500 vaksinator 732 kali ya 1.500. Oke, jadi ada 1.500 vaksinator yang siap untuk memberikan vaksinasi tahap kedua. Ini jumlahnya sama dengan vaksinasi tahap pertama, Bu? Tidak. Kemarin vaksinasi pertama itu ada 744. Nah, setelah itu kita sudah ada 7 angkatan kita latih. Nah, akhirnya jadi 1.500. Ya. Oke.
Dan Bu Fadila, ini sebarannya merata tidak ke seluruh kabupaten kota serentaknya, nanti akan seperti apa? Rencananya seperti itu. Jadi rencananya seperti itu, tidak sama waktu vaksinasi pertama itu vaksin itu diserahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, setelah itu baru kita distribusi ke seluruh kabupaten kota. Sementara nanti vaksinasi yang kedua ini, vaksin itu datang langsung dari pusat, langsung ke Paskes kabupaten kota. Ya, langsung ke Paskes. Jadi tidak melalui dinas kesehatan lagi ya Bu, jadi langsung ke rumah sakitnya, ke puskesmasnya, begitu ya Bu ya? Langsung. Oke. Dan untuk kriteria para pedagang pasar ini bagaimana Bu? Misalnya nanti akhirnya akan diberikan kepada pedagang pasar ini bagaimana Bu? Memilah-milah apakah sistemnya mereka daftar mandiri ataukah nanti ada tim yang atau kerjasama lagi dengan misalnya dinas terkait untuk memilih mana pedagang pasar yang diberikan vaksin pertama kali atau bagaimana Bu sebenarnya Bu? Iya, saya kira kita tetap akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait atau OPD yang terkait ya. Karena kita tidak mungkin tahu yang mana pedagang-pedagang itu, tapi dinas pasar lah yang tahu. Tetap kita berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten kota ini akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait atau OPD terkait. Saya kira seperti itu. Oke, Pak Asli, ini lanjut lagi Pak mengenai para guru yang akan divaksin. Ini ketika para guru divaksin, bagaimana dari dinas sendiri Pak ketika misalnya para guru lain pun juga menginginkan untuk diberi vaksin dengan kondisi mendesak mereka ingin segera memulai pembelajaran atau interaksi di sekolah, mengingat ini juga masuk pada sesi-sesi sibuk di sekolah begitu Pak Asli. Ya, terima kasih Pak Said. Jadi begini, kalau pendidikan itu kan di Samarinda ini gurunya kurang lebih ada sekitar 8.000-an ya. Nah tentu tidak mungkin kita sekaligus itu bertahap. Saya bilang tadi kalau misalnya 8.000 ini dari yang ASN dan honorer ya Pak ya? Honor, betul sekali ya, dari tingkat SD sampai SMP negeri swasta ya di luar SLTA. Nah kemudian juga saya ambil contoh tadi misalnya nanti kalau diizinkan ada 4 sekolah misalnya, itu kan cuma sekitar 120-an guru aja yang kita prioritaskan, dan itu kan nanti perlu jeda waktu sambil juga melihat perkembangannya seperti apa. Nanti kan kita mungkin tidak berani juga buru-buru, tidak berani juga gegabah, nanti semuanya betul-betul secara safety lah dilaksanakan. Tapi paling tidak tadi harapan kita yang selama setahun ini satu-satunya mungkin menunggu vaksin itu ya, vaksin itu mudah-mudahan nanti, karena kalau istilah 3M aja segala macam itu saya kira kurang terlalu optimal. Tapi kalau sudah ada vaksin nanti ditambah lagi dengan prokes yang sudah disarankan seperti sekarang, insya Allah lah nanti mudah-mudahan ada keyakinan kita baik lahir maupun batin kita ya. Seperti itu ya. Pak Asli, dari data 154 sekolah tangguh COVID ini, para guru ini ataupun juga staf sekolah ini sudah tahu tidak mereka akan siap untuk divaksin, atau apakah perlu ada surat khusus atau sosialisasi yang diberikan dari dinas sendiri Pak Asli? Iya, jadi sebenarnya Pak kita sudah lama mempersiapkan itu, bahkan dan mereka para guru ini sudah tahu begitu Pak ya? Sudah mereka tahu siap untuk divaksin. Oke. Iya, jadi misalnya yang 14 sekolah itu kan memang udah kita persiapkan sebulan yang lalu. Mereka sebenarnya asal muasalnya itu kan kita melakukan survei. Setelah ada SKB 4 Menteri itu kita melakukan survei itu ternyata fantastik sekali, angkanya 86% orang tua itu setuju anaknya untuk bertatap muka, diizinkan oleh mereka. Tapi kan kita juga tidak berani gegabah. Nah, sehingga dari survei itu kita informasikan, bersiap-siap saja teman-teman di sekolah. Nah itu kita kerucutkan lagi menjadi 4 sekolah untuk tahap pertama kan. Sementara jumlah sekolah kita itu kan ada sekitar 310. Nah kita uji coba nanti misalnya untuk 4 untuk bulan pertama, itu pun kembali lagi harus mendapatkan nanti izin dari Ketua Gugus Covid di kota, khususnya Pak Wali Kota sebagai ketuanya. Saya kira seperti itu. Mereka tahu kok Mas Said. Ya. Lebih siap ya. Jadi jangan mereka tiba-tiba langsung di hari didatangin vaksinator malah kebingungan Pak Asli, enggak ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut Pak Asli, Bu Dokter dan juga Mbak Dona, kita akan lanjut di sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Publika.
Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika mengenai vaksinasi tahap kedua angin segar bagi warga. Bersama narasumber yang kita hadirkan juga di studio dan juga Zoom. Dan di studio bersama Ketua Kadin Kaltim, kemudian di live Zoom kita ada Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur dan juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Dan yang sudah bergabung dan nanti kita akan juga ajak untuk berdiskusi yaitu Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur, Bapak Haji Rusman Yakub. Selamat sore Pak Rusman. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Apa kabar? Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah Dinda. Baik. Yeah. Oke. Pak Rusman tahan di sana dulu. Apa kabar? Ya bagus, alhamdulillah Pak Rusman, alhamdulillah sehat ya. Oke. Pak Rusman, saya tahan di sana dulu. Saya ingin lanjut ngobrol lagi bersama Mbak Dona. Mbak Dona, ini kan kalau kita melihat kan memang Kamar Dagang dan Industri ini kan menjadi wadah bagi perusahaan-perusahaan di Kalimantan Timur sendiri. Untuk kesiapan para pengusaha-pengusaha di Kalimantan Timur sendiri bagaimana dengan adanya vaksinasi tahap kedua ini nanti? Iya, mereka sih sudah menunggu sebenarnya untuk yang program yang dari pemerintah, program gratisnya. Cuman untuk mempercepat jadi tadi sinerginya dari pemerintah pusat, ya dari pusat. Jadi kita memberikan data kepada pemerintah itu sesuai dengan data yang ada di perusahaan. Jadi supaya nanti pemerintah bisa mencocokkan supaya tidak tumpang tindih tadi. Jadi jujur saja ya sebenarnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang di Kaltim juga sudah mulai mendaftarkan gitu loh. Jadi ada yang perusahaan yang kebetulan memang cabangnya ada di Samarinda dan pusatnya ada di Jakarta, itu mereka antusias sekali untuk segera secepatnya untuk bisa ini. Apalagi tapi yang sebenarnya kondisi sekarang ini para pengusaha belum memberikan vaksin itu ya Mbak Dona? Untuk sekarang kan belum ada. Belum ada, belum masuk, ya? Baru masuk itu Maret. Iya, baru Maret. Oke. Gitu. Jadi begitu nanti tiba di bulan Maret nanti baru para pengusaha-pengusaha dengan vaksin yang berbeda tapi tetap sama. Tetap sama. Ini berbeda dengan program pemerintah saja yang berbeda. Oke, mereknya yang berbeda. Saya ingin ke Pak Rusman Yakub. Pak Rusman Yakub, tadi kita sudah mendengar, maksudnya masyarakat pun juga sudah mendengar sebenarnya dari pemaparan yang disampaikan Ibu Dr. Fadila dan juga Pak Asli, bagaimana sebenarnya kita pun juga sudah sangat siap untuk menyambut vaksin tahap kedua ini. Para vaksinator pun juga sudah dikerahkan dan sudah dilatih seperti disampaikan oleh Ibu Dr. Fadila. Saya sebelum ke Pak Rusman lagi, saya mau lanjut lagi, ada yang ingin saya tanyakan ke Ibu Dr. Fadila. Bu Dr. Fadila, untuk vaksinasi tahap kedua ini nanti apakah sistemnya bertahap seperti vaksinasi tahap pertama yang ada dosis pertama, ada dosis kedua, atau bagaimana Bu tahapannya sendiri Bu? Dan apakah tahapan ini juga akan menunggu dari pusat atau bagaimana Bu Dokter? Harapan kita tidak, ya harapan kita tidak. Tapi ya sesuai dengan kiriman dari pusat saya kira, ya karena pusat juga akan menunggu daripada kiriman yang masuk ke Indonesia. Ini kan vaksin ini dari luar. Jadi tapi janji daripada Pak Menkes ini adalah karena tidak serentak seperti kemarin seluruh Indonesia, tapi yang akan diberikan vaksin utama ini adalah Pulau Jawa dan daerah-daerah yang apalagi adanya peringkat vaksinasinya bagus ya. Alhamdulillah pasti kita akan dapat, karena kita ini di luar Pulau Jawa kita peringkat pertama cakupan vaksinasi yang kita terima ya, yang kita adakan. Nah, sedangkan kita di luar Pulau Jawa kita juara peringkat ke-6 daripada DKI, di bawah DKI. DKI Jakarta itu peringkat 5. Bali pertama, ya. Ya. Harapan kita seperti itu langsung 2 tahap. Ya. Maksudnya dua kali suntik ya. Ya. Bu Dokter, sampai saat ini masih adakah warga masyarakat atau pihak-pihak di luar sana yang masih meragukan dengan tingkat efektivitas vaksin ini sendiri ketika memberikan sebuah harapan baru bagi masyarakat? Ya, saya kira saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan, jika ada yang masih meragukan efektivitas vaksin, berarti yang bersangkutan itu tidak membaca atau kurang memahami yang telah disampaikan oleh BPOM, ya. Kan di situ BPOM sudah
merilis dan sudah membuka dan sudah menyiarkan bahwa BPOM ini sudah ada hasil uji klinis ya yang telah dilakukan oleh BPOM, mengeluarkan sehingga dia berani mengeluarkan emergency use authorization ya. Kita harus harus mengedukasi masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat tentang vaksin ini ya, sehingga tidak ada keraguan di masyarakat. Dan juga mungkin sebagai contoh daripada vaksinasi pertama ini untuk tenaga kesehatan ya, kalau seumpama tenaga kesehatan itu tidak berhasil ya, dokter aja tidak percaya apalagi masyarakat. Nah, sedangkan dokter ini bayangkan sekarang 94 kita peringkat pertama di Pulau Jawa ya keberhasilan, bahkan di Kukar Samarinda itu sudah lebih 100%, Kukar Bontang lebih 100%, berarti dia melebihi daripada target 100% ya. Jadi malah kekurangan mereka, masih ada tenaga kesehatan meminta, aku belum punya karena ada tadi persyaratan yang saya bilang, persyaratan lansia, persyaratan penyintas itu kan setelah ada uji klinis dan bisa dilakukan itu, akhirnya banyak yang sekarang, terutama saya juga mau karena saya penyintas itu. Karena penyintas 3 bulan setelah sembuh bisa, akhirnya kekurangan. Baik, iya. Tadi sudah disampaikan dengan jelas oleh Ibu Dr. Fadila dan Pak Rusman juga sudah siap bersama kita untuk membahas juga tema kita dengan vaksinasi tahap kedua ini, angin segar bagi warga. Ini ada beberapa perspektif Pak Rusman, karena tadi Mbak Dona dari Kadin, Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan bahwa arahan dari Presiden Jokowi ketika para pengusaha-pengusaha khususnya Kadin Pusat ini mendata semua pengusaha, kemudian nantinya akan diberikan vaksin juga, tapi dengan jenis yang berbeda, karena juga para pengusaha ini pun juga bisa secara gotong royong untuk melakukan vaksinasi, khususnya bagi para pengusaha kepada karyawan-karyawannya. Sementara dari Dinas Pendidikan pun, khususnya untuk Kota Samarinda ini Pak Rusman, mereka sudah mempersiapkan 4 sekolah atau 4 sekolah tangguh COVID, yang mereka ini sebenarnya sekolahnya tidak bisa melakukan atau terbatas dengan aksi luring, tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Sementara kalaupun daring maksud kami, sementara kalaupun luring ini tidak maksimal. Jadi diutamakan mereka-mereka yang berada di sekolah pinggiran untuk bisa diberikan vaksin. Nah, Pak Rusman sendiri sebagai legislator wakil rakyat, apa tanggapan Pak Rusman mengenai vaksinasi tahap kedua ini yang diberikan kepada para pekerja publik, para ASN, pedagang pasar, TNI Polri, kemudian juga para guru? Apa tanggapan Pak Rusman? Ya, saya kira semua kita punya ekspektasi terhadap vaksin ini. Maka itu vaksin ini menjadi salah satu solusi tercepat di dalam bagaimana kita mengatasi pandemi. Bahwa di masyarakat masih ada yang barangkali berpandangan terhadap atau skeptis tanda kutip terhadap vaksin ini, itu saya kira itu biasa saja lah. Nggak usah kita juga terlalu yang paling penting itu bagaimana pemerintah selalu berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk tidak berhenti mensosialisasikan vaksin itu sendiri. Karena begini, hari ini kan tantangan terberat pemerintahan yang dihadapi hari ini adalah meyakinkan publik atau bagaimana melahirkan kesadaran publik. Itu yang paling hari ini sulit sekali, karena kita tahu pemerintah hari ini sangat sulit meyakinkan publiknya sendiri. Persoalannya apa itu harus kita kaji lagi lebih detail. Tapi faktanya itu. Yang kedua, menurut pandangan saya, memang harus yang paling penting itu soal pendataannya, karena kelemahan mendasar bangsa itu adalah soal data. Pak, jadi jangan sampai maksud hati ingin mempercepat pelayanan vaksin itu, tetapi kita amburadul di sistem pendataan kita. Ingat di awal COVID ini terhadap bantuan sosial dampak COVID, apa yang terjadi? Kita mengalami keterlambatan menyalurkan bantuan sosial itu hanya karena persoalan data. Nah, saya berharap dan saya
berharap betul jangan sampai vaksin ini akan kena persoalan yang kedua kalinya di dalam persoalan pendataan ini. Saya melihat, saya jujur saja dalam sistem pendataan kita ini saya agak mengkhawatirkan kalau pendataan ini tidak terlalu cermat, dan itu akan bisa menimbulkan persoalan tersendiri lagi nanti di belakang hari. Oleh karenanya saya berharap betul sistem pendataan vaksin ini benar-benar akurat dan cepat. Pak Rusman, tapi tadi sedikit jangan sampai ada masyarakat lagi nanti terkendala pelayanan karena soal pendataan. Ya, Pak Rusman, tadi ada disampaikan oleh Ibu Dr. Fadila, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Pak Rusman, tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Fadila bahwa capaian vaksinasi tahap pertama itu mencapai 94,36%. Pak Rusman, apakah bisa mendengar suara kami, Pak Rusman? Ya, apakah kita masih bisa berkomunikasi untuk dialog publik? Ya. Jadi tadi Pak Rusman, kalau misalnya disampaikan ataupun disinggung masalah data, ini bisa mengambil data apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Fadila, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, bahwa capaian vaksinasi tahap pertama itu adalah 94% dan ini menempati posisi pertama di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali. Artinya sebenarnya kita pun sebenarnya secara data pun lengkap begitu. Pak Rusman melihatnya bagaimana? Apa yang Pak Rusman khawatirkan jika kita sudah vaksinasi tahap pertama ini sudah berjalan lancar, Pak Rusman? Jangan gini, itu kalau pencapaian yang dimaksud buka di situ kan itu berlaku untuk tenaga kesehatan, tentara, polisi, pendidikan. Barangkali tidak ada masalah ketika itu ke masyarakat. Ini penting. Sekarang siapa pengendali datanya itu? Itu harus penting. Apalagi tahap kedua ini kan untuk masyarakat. Kalau yang tahap pertama kan tidak ada masalah, saya kira datanya jelas. Sekarang kalau untuk publik, saya hanya berkaca pengalaman penyaluran bantuan sosial kemarin. Nah, maka itu saya warning dari sekarang. Gitu. Jadi dikhawatirkan kalau tidak ada kontrol yang tepat, ini nanti bisa vaksin tidak bisa berjalan distribusinya dengan baik ke masyarakat, begitu Pak Rusman? Ya, bisa menjadi sumber kekisruhan baru. Atau terjadi pelambanan pelayanan karena kita konsolidasi data lah, verifikasi data lah. Itu loh yang jadi persoalan. Karena kita berkaca dengan penyaluran bansos kemarin itu. Kalau yang tahap pertama saya persoalkan, dan maka itu capaiannya 90% itu suatu prestasi yang luar biasa. Tetapi ketika bicara kepentingan publik secara umum, ini yang harus kita ingatkan gitu loh. Baik, saya cobain konfirmasi ke Bu Dr. Fadila. Bu Dr. Fadila, ini bagaimana sebenarnya teknis ketika nanti ini diberikan kepada masyarakat? Adakah prosedur-prosedur yang harus dilewati, tahapan-tahapan yang dilewati, dan akan seperti apa modelnya begitu Bu Dr. Fadila? Iya, betul sekali yang dikatakan Pak Rusman, bahwa data memang perlu. Sejak pertama saya terima informasi dari Kementerian Kesehatan, saya langsung imbau semua kepada seluruh dinas kabupaten kota untuk berhati-hati dan sangat harus aktif untuk koordinasi dengan dinas terkait. Karena itu adanya, karena ini adalah masyarakat. Jangan sampai ada nanti masyarakat yang komplain. Sementara kita punya data di dinas kesehatan, tidak ada data untuk pasar. Jadi kalian itu harus berkoordinasi dengan dinas terkait. Jadi contoh saya masukkan langsung ke WA group dengan minta bantuan Sekda, Sekretaris Provinsi, bahwa tolong Pak, saya dibantu untuk seluruh stakeholder, seluruh kepala OPD untuk menangkap surat Kementerian Kesehatan ini. Karena tidak mungkin kesehatan yang akan
mengetahui data-data pasar, data-data TNI. Akhirnya saya berkoordinasi dengan Pangdam langsung, saya berkoordinasi dengan Kapolda, tolong Pak anggotanya, tolong kami diberi, dan di situ di surat Kementerian Kesehatan itu sudah ada alamat email. Jadi seluruh OPD itu akan meng-email seluruh anggotanya ke alamat email itu, ke pusat. Dan saya dengar juga dari Kementerian Kesehatan bahwa pusat itu sudah mempunyai data top down, ya, data kita top down. Tapi kita harus mencocokkan dari dari bawah, ya, dari bawah, bagaimana data itu apakah klop nanti. Nah, sama dengan kesehatan kemarin, kita sangat lambat kemarin, Kaltim memang juga seluruh Indonesia lambat karena adanya persyaratan-persyaratan dari pusat. Orang itu divaksin setelah dapat SMS dari Telkomsel. Setelah dapat SMS Telkomsel bahwa kita mendaftar lagi di Telkomsel. Kalau kita salah ketik nama saja langsung hilang. Akhirnya lambat vaksinasi. Kita komplain ke Kementerian Kesehatan. Akhirnya Kementerian Kesehatan yang penting apalagi nih nakes kerja di sini vaksin. Di luar nanti masalah aplikasi nanti jadi manual saja. Jadi sampai sekarang itu data daripada aplikasi dengan data daripada manual belum klop, masih ada selisih. Tapi data real ini yang kita laporkan. Ya seperti itu. Memang saya sudah takutkan itu. Ya, jadi data-data ini sebenarnya sudah dihimpun dan ini sudah digerakkan bersama begitu ya, Bu Dr. Fadila. Apalagi Bu Dr. Fadila tadi menyampaikan ini ada sinergi dengan OPD dan dinas terkait begitu ya, Bu Dokter. Jadi Pak Rusman, sebenarnya kalau kita bisa lihat bahwa memang ketika pemerintah menggelontorkan vaksinasi tahap kedua ini sebenarnya tahapannya sudah sangat jelas. Ada data yang mereka pegang begitu Pak Rusman. Ya, bentar dulu, data apa dulu yang jangan cepat menyimpulkan begitu. Iya. Nah, saya setahu saya artinya Pak Rusman sebenarnya karena ada lintas sektor yang mereka kerjakan begitu Pak. Ada dinas kependudukan, ada Sisduk Capil, itu yang dikerjakan begitu. Itu khayalan kita, tapi faktanya tidak semudah semulus itu, Bos. Jadi begini, sampai hari ini yang saya tahu di tingkat di teman-teman saya kan juga berinteraksi sama teman-teman bergerak di pariwisata misalnya. Sampai hari ini itu teman-teman perhotelan sendiri masih melakukan menghimpun data juga. Jadi jangan dianggap bahwa data sudah ada. Belum tentu, di tingkat pengusahanya baru masih menghimpun. Tanya tuh Mbak Dona itu. Saya pastikan bahwa teman-teman Kadin sendiri masih menghimpun data juga. Belum tersedia datanya itu. Nah, kalau sistem pendataan kita saja masih seperti ini, maka ini tidak menutup kemungkinan terjadi tertunda atau pelambanan, karena itu kan nanti harus ada verifikasi, ada konsolidasi dan lain sebagainya, ada faktualisasi. Sekarang siapa yang mengendalikan data itu? Tidak mungkin dinas kesehatan disuruh mengurusi itu. Babak belur, dinas kesehatan udah babak belur, mengurusi COVID disuruh lagi soal pendataan gitu loh. Iya. Dan ini tapi kan sebenarnya Pak Rusman, ya, lanjutkan silakan. Saya hanya mau mengingatkan bahwa soal data ini tidak segampang yang kita kira. Iya. Karena faktanya di awal terjadinya COVID, khususnya untuk bantuan sosial itu amburadul kok. Bahkan itu ada paket program pembagian bantuan sosial pemerintah provinsi itu tidak jalan sampai hari ini karena tidak mulus datanya gitu. Jadi menurut Pak Rusman yang sebenarnya harus diantisipasi dari awal dengan adanya vaksinasi ini adalah data yang akurat terkait dengan para penerima. Walaupun sebenarnya Pak Rusman walaupun Pak Rusman sebenarnya pemerintah sudah sangat jelas untuk menargetkan vaksinasi tahap kedua ini adalah para lansia, para pedagang pasar, kemudian para guru, ASN, TNI, Polri. Artinya pemerintah sudah mengkerucutkan orang-orang yang akan menerima vaksin ini, Pak Rusman. Ya,
mestinya sebetulnya kalau sudah ada pengkerucutan, pengklasifikasian seperti itu dan kategorisasi seperti itu, mestinya itu data kependudukan kita itu sudah running mestinya. Kan sudah lama kita lakukan perekaman penduduk. Iya, melalui KTP elektronik begitu ya. Faktanya kan, iya, tapi faktanya kan masih terjadi persoalan. Maka itu saya katakan tadi bahwa penyakit kita hari ini atau kelemahan mendasar kita bangsa ini adalah soal sistem pendataan penduduk kita, Bos. Ada daerah tertentu mungkin Samarinda tapi belum tentu 9 kabupaten yang lain. Baik. Kenapa? Semua kemampuan antar kabupaten itu punya hal yang sama, punya kemampuan yang sama. Kan Samarinda berbeda dengan mungkin yang lain atau yang lain dengan ini. Jadi ini yang menurut saya betul-betul saya berharap Dinas Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur itu betul-betul bekerja secara serius, secara sungguh-sungguh mengkoordinasikan seluruh kantor catatan sipil se-Kalimantan Timur. Oke. Ya kalau cuma kan kita ini mohon maaf ya, bicara tentang soal COVID ini seolah-olah itu tugasnya Dinas Kesehatan tok. OPD yang lain mana gitu loh. Oke. Nanti kita lanjut lagi Pak Rusman. Ya, nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya, masih ada beberapa sesi lagi untuk kita bahas, masih bersama Dr. Fadila, Pak Asli dan juga Mbak Dona di studio. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Dialog Publika. Kami akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika, membahas mengenai vaksinasi tahap kedua yang memberikan angin segar, harapan baru kembali bagi warga. Karena memang untuk vaksinasi tahap kedua ini sasarannya lebih luas dan dikhususkan kepada para pekerja publik, mereka-mereka yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dan ini sesi terakhir, kami ingin mendengarkan masing-masing perspektif dari narasumber terkait dengan vaksinasi tahap kedua. Ini segmen terakhir, Mbak Dona, bisa dirangkai langsung dengan closing statement. Apa yang Mbak Dona harapkan ini? Walaupun memang pengusaha bisa mandiri mengadakan vaksin ini, tapi setidaknya juga ada perubahan pada aspek ekonomi dengan adanya vaksin ini. Apa yang ingin Mbak Dona sampaikan? Ya, harapan saya sih dengan kita dari pengusaha gitu untuk bisa memesan vaksin sendiri, vaksin gotong royong tadi, ya kami berusaha dan harapan kami untuk bisa beroperasi secara normal, tidak seperti sekarang kan perusahaan itu kan harus dibagi bertahap, jadi nggak boleh semuanya 100% ini nggak boleh. Jadi hadir di sekolah di kantor nggak boleh. Jadi 50%. Jadi 50% 10 hari, 50%-nya 10 hari kemudian. Jadi WFA 10 hari, nanti 10 hari masuk ke kantor. Jadi setiap masuk ke kantor itu pun ya harus tes lagi gitu. Nah, jadi yang terjadi sama saya, jadi saya berangkat ke Jakarta tuh kan pakai antigen tuh. Nanti saya masuk kantor itu harus tes PCR lagi karena harus sesuai dengan lab yang mereka siapkan. Jadi sangat-sangat strict banget mereka. Apalagi jadi dengan harapan vaksin ini bisa kembali normal, cepat kembali normal, dan mudah-mudahan ini vaksin ini juga bisa kita bisa bekerja dengan lebih nyaman lagi dan aman. Ya, betul. Pak Asli, terakhir apa yang Pak Asli ingin sampaikan Pak dengan vaksinasi tahap kedua untuk para guru ini Pak, terakhir singkat Pak Asli. Ya, jadi sama ya harapannya, hampir 1 tahun sudah anak-anak kita dengan kondisi seperti ini. Harapan kita terakhir ya artinya vaksin bisa, terutama untuk guru, dan akan kita coba insya Allah nanti dari 310 sekolah itu kalau bisa nanti 4 akan kita coba, termasuk daerah pinggir. Mari kita berdoa nanti sama-sama mudah-mudahan itu bisa normal dan artinya menjadi role model ya bagi yang lain. Saya kira seperti itu ya. Oke, Pak Rusman, terakhir singkat ini Pak Rusman, yang ingin disampaikan dengan vaksinasi tahap kedua ini Pak Rusman. Ya, saya berharap nanti para wakil rakyat juga dapat vaksin tahap kedua ini Pak Rusman, terakhir. Ya, dapat. Saya kira dapat. Ya. Cuma saya belum masih harus saya periksa dulu sama Dr. Fadila apakah saya sudah bisa divaksin atau belum. Karena alumni soalnya. Karena legislatif masuk di kategori vaksinasi tahap kedua ini Pak Rusman. Silakan terakhir closing statement. Ya.
Tapi yang jelas itu kita berharap supaya vaksin tahap kedua ini bisa berjalan dengan baik, karena ini ikhtiar pemerintah dan saya kira kita harus dukung dengan baik. Cuma tadi saya mengingatkan itu soal pendataan, jangan sampai malah sumber persoalan baru nanti kemudian dilaksanakan. Saya kira itu aja. Bu Dr. Fadila, terakhir Bu Dr. Fadila, meringkas semuanya, closing statement dan arahan untuk warga dan kita semua ini Bu Dokter. Ya, silakan Bu Dr. Fadila menyampaikan closing statement. Mic-nya masih belum dibuka, Bu Dokter. Iya, Bu Dokter, kami boleh dibantu fitur mikrofon. Maaf ya. Oke, silakan. Kepada pemirsa seluruh Kalimantan Timur yang saya cintai, jangan ragu dengan vaksinasi ini ya. Maulah bervaksinasi, karena kita dokter saja percaya dengan vaksin dan sudah hampir 100% divaksinasi. Jangan percaya hoax, dan begitu banyak hoax sekarang yang beredar. Karena umpama itu bukan hoax, dokter tidak mungkin divaksin. Sekarang dokter malah banyak meminta tidak cukup vaksin untuk dokter, untuk nakes ya. Percayalah kepada vaksinasi ini ya, agar kita semua sehat kembali, normal kembali, hidup seperti biasa dia kala ya. Mohon dengarkan saya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dr. Haja Fadila Manteruna MSI Mars, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Bapak Haji Asli Nuryadin, dan juga Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur Bapak Haji Rusman Yakub. Terima kasih, salam sehat dan semangat selalu untuk berkegiatan, dan terima kasih juga Mbak Dona, Ketua Kadin Kaltim, untuk bergabung bersama kita. Itulah tadi apa yang kita saksikan bersama dengan adanya vaksinasi tahap kedua yang diberikan kepada para pekerja publik, para guru, ASN, TNI, Polri, kemudian juga para legislator, anggota dewan, dan juga para pedagang pasar, dan juga difokuskan pada lansia, dengan harapan ini bisa memberikan sebuah gambaran keseriusan pemerintah dalam penanganan COVID-19, dan juga tentu saja harapan baru dari kita menghadapi pandemi, dan ini bisa segera berakhir. Saya Said Husain mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.